Selamat malam, Gabriel. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti penelitian ini. Jadi Selamat penelitian malam. ini tuh bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku dan behavior user terhadap sistem marketplace yang sudah ada saat ini untuk melakukan pembelian tabung gas subsidi maupun non-subsidi, khususnya adalah mengoptimalkan program pemerintah, yaitu subsidi gas LPG supaya lebih tepat sasaran. Jadi sistem berikut akan menggambarkan Anda sebagai pihak pembeli yang seolah ingin melakukan pembelian baik gas subsidi maupun non-subsidi melalui e-commerce. Nah, jadi menurutmu bagaimana pendapatmu terhadap penelitian ini? Ya, terhadap penelitiannya. Ya, Oh ya, eh, jujur aku belum pernah ikut penelitian kayak gini, jadi mungkin nanti bisa sekalian sambil jalan kali ya. oke. Jadi perlu digarisbawahi pada penelitian ini, kami menguji sistem yang sudah ada, di mana Anda itu adalah sebagai subjek yang akan mengetes sistem yang sudah ada. Jadi yang diuji adalah sistemnya, bukan Anda sebagai pengguna. Jadi apabila terdapat kebingungan atau kesalahan, yang dilakukan itu adalah hal yang wajar dan justru diharapkan supaya kami dapat membuat sistem yang lebih ramah terhadap pengguna untuk kedepannya. Sejauh ini apakah kamu memiliki pertanyaan? Belum ada, sudah jelas. Oke, jadi sebelum dimulai bisa diperkenalkan dulu nama dan status pekerjaan saat ini. Oke, perkenalkan, nama saya Jabriel Bamasena Javier Arjanto. Saat ini saya adalah mahasiswa. Oke, jadi dalam waktu 1 tahun terakhir, seberapa sering kamu melakukan pembelian tabung gas LPG eh, dengan ukurannya? Mungkin kalau dihitung dalam 1 tahun terakhir, sekitar 12 kali, karena kurang lebih ya 1 bulan itu 1 kali. Oke, untuk ukuran dari tabung gasnya sendiri itu kalau boleh tahu yang ukuran berapa tuh? Untuk ukurannya itu eh, bervariasi ya. Kalau aku di kos ini sendiri itu kita beli yang 3 kilo. Kalau di rumah itu aku seringnya beli yang 12 kilo. Oke, jadi saat melakukan pembelian tabung gas LPG itu bagaimana sih alur prosesnya hingga tabung gas tersebut sampai di rumah kamu atau di kosmu? Kalau di rumah itu biasanya eh, aku beli ke agen terdekat. Kebetulan di dekat rumah ada agen gas gitu. Jadi aku ke sana, terus aku bayar. Setelah itu gasnya bakal diantar ke rumah. Jadi kita nggak perlu bawa gas kosongnya ke agennya. Oke, jadi em, gas tersebut untuk yang sekarang kan berarti di kos 3 kilo gitu ya. Itu berarti eh, apakah harganya itu terbilang normal atau justru di atas rata-rata? Untuk itu aku nggak bisa sebut di atas rata-rata sih, karena sepertinya harganya harga normal, harga di warung. Harga di warung begitu ya. Oke. Nah, bagaimana pendapatmu terkait dengan program subsidi pemerintah terhadap tabung gas LPG 3 kilo yang sampai saat ini itu masih tidak tepat sasaran? Ya mungkin perlu ada evaluasi lagi ya, karena gas LPG 3 kilo kan gas subsidi, seharusnya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Jadi kalau misal ada evaluasi dan ditemukan solusi yang bisa menangani hal tersebut, bakal lebih baik sih. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu di evaluation task. Jadi
kamu bisa akses tokopedia.com untuk sekarang dan bisa tolong share screen. Oke, apakah udah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, jadi di sini ada skenario di mana nanti kamu akan dihadapkan dengan permasalahan dan kamu akan diminta untuk melakukan tindakan sesuai permasalahan tersebut, sesuai permasalahan dari skenario tersebut. Yang pertama itu adalah bayangkan kamu hanya memiliki tabung gas LPG 3 kilo di rumah saat ini dan saat kamu sedang di rumah tersebut, kamu ingin memasak namun tabung tersebut ya hampir habis begitu. Kamu menyadari bahwa saat ini terjadi pembatasan gas tabung LPG 3 kilo yang subsidi oleh pemerintah sehingga toko atau warung terdekat atau agent itu tidak menyediakan gas atau tabung LPG subsidi tersebut. Nah, jadi eh, opsi lain yang tersedia adalah harus membeli ke depo resmi Pertamina yang lokasinya itu terbilang jauh dari rumah. Nah, sekarang gunakan tokopedia.com untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Oke, mungkin pertama aku bakal langsung nyari ya eh gas LPG, mungkin langsung ke barangnya. Ini langsung tampil, oke, tampil gas LPG. Hmm, ini aku bakal pilih salah satu. Untuk ini lokasinya ada di Kota Bekasi. Kayaknya aku bakal nyari yang lokasinya ada di daerahku sekarang. Oke, ada. Di mana caranya biar lokasinya adalah lokasi yang paling dekat? Mungkin kita pilih Bandung. Ah, oke. Ya, ini aku udah bisa dapet barang yang mau aku beli. Oke, jadi untuk pembelian produk sudah. Kemudian setelah sejauh ini, apakah kamu menemukan permasalahan atau kendala selama mencari gas tabung LPG 3 kilo ini? Kalau untuk kendala nggak ada sih ya, karena tadi bisa langsung nyari juga pakai lokasi di sini. Kita pilih Bandung, karena lokasiku sekarang ada di Bandung. Terus langsung muncul semua produk-produk yang eh, dari Bandung gitu penjualnya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kamu sudah menemukan nih eh, pilihan produk yang ingin kamu pilih begitu. Selanjutnya adalah kamu ingin melakukan transaksi terhadap eh, gas LPG tersebut. Oke, kalau aku mau bertransaksi, mungkin aku bisa langsung klik beli langsung. Oke, disuruh login terlebih dahulu. Hmm, Intinya aku bakal masuk pakai Google. Nah, ada kode verifikasi.
Aku lihat dulu. Oke, loading. Ada disuruh buat pin, tapi kayaknya belum perlu. Mungkin aku bisa langsung ulang lagi proses pembeliannya. Wah, gagal memuat. Apa ini? Kalau kita ulang, wah masih. Atau mungkin kita cari produk yang lain. Wah, error. Kau bisa nambah ke keranjang dulu kali. Beli. Masih error. Kayaknya sistemnya lagi nggak bisa kali ya, error. Oke, jadi sepertinya sistemnya mengalami error seperti itu ya. Tapi ini bagus sih, jadi eh kita tahu ada feedback error gitu, nggak loading terus infinite gitu. Tapi di sini eh, kurang ada penjelasan kenapa error gitu. Hanya bisa coba lagi. Oke, jadi karena error, jadi kita lanjut ke skenario berikutnya. Jadi, mengingat concern kita terhadap gas LPG 3 kilo itu untuk masyarakat miskin dan maraknya terjadinya penyalahgunaan terhadap gas LPG 3 kilo tersebut, kamu ingin memastikan bahwa apabila terjadi eh, kualitas yang tidak sesuai standar ataupun komplain terhadap gas LPG ini dengan Tokopedia.com melalui media platform e-commerce ini, kira-kira apa yang kamu lakukan? Hmm, mungkin aku bakal langsung klik chat buat nanya di sini. Nanya ke penjualnya. Bisa langsung kirim pesan. Oh, sorry tadi skenario-nya gimana ya? Jadi, skenario adalah mengingat konsermu terhadap gas LPG 3 kilo yang semestinya untuk masyarakat miskin, dan oleh karena itu maraknya terjadi penyalahgunaan, dan itu berpengaruh terhadap kualitas dari LPG tabung gas 3 kilo ini, dan apa yang akan kamu lakukan eh, apabila terjadi atau Anda menerima itu barang yang tidak sesuai standar dan juga terbilang memiliki kualitas yang buruk. Oh, mungkin aku bakal mengajukan ini ya, kayak mengajukan komplain gitu. Ketika tadi sudah
berhasil dipesan. Untuk mengajukan komplain itu seharusnya ada di sini ya. Nah, ini udah ajukan komplain. Ya, mungkin di sini sih. Nantinya ketika ada transaksi bakal muncul di sini seharusnya. Oke. Jadi itu untuk komplain terhadap produk maupun pengiriman yang bermasalah berarti ya. Ya, Oke. Jadi kita lanjut ke post test interview. Jadi untuk eh, skenarionya cukup itu saja. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ini. Yang pertama itu adalah, menurutmu apakah sistem e-commerce atau online marketplace seperti ini berguna untuk diterapkan dalam jual beli gas baik yang subsidi maupun non subsidi? untuk platform online ya menurutku ini bakal berguna banget karena yang pertama kita bisa lebih simple ya ketika kita mau memesan gas atau ketika kita sedang memasak dan tiba-tiba gasnya itu habis, kita nggak perlu jauh-jauh ke agen ataupun mencari warung, kita bisa menggunakan langsung e-commerce online-nya itu. Oke. Apabila apakah ada hal yang mengganggu terkait sistem yang Anda gunakan untuk saat ini? Untuk yang mengganggu dari segi tampilan sih tidak ada, hanya saja tadi mungkin karena sistemnya sedang bermasalah, jadi ada error, namun itu eh, diatasi dengan baik dengan memberikan feedback error seperti itu. Hanya saja kekurangannya mungkin kita tidak tahu errornya itu dari sisi jaringan kita ataupun dari sisi server. Itu tidak ada pesan yang jelas di errornya. Oke. Selanjutnya, apakah ada hal yang mengganggumu, entah itu kesulitan, kendala, atau sesuatu yang cukup menjadi pertimbangan ketika kamu menggunakan sistem ini apabila diterapkan dalam pembelian gas yang 3 kilo ataupun yang lainnya? Mungkin untuk sistem yang sekarang tidak ditemukan kendala sih Oke, selain error tadi itu. ya. Oke, menurutmu kelebihan apa sih dari menggunakan sistem e-commerce ini, khususnya untuk pembelian tabung gas LPG? Kelebihan yang sudah pasti yang pertama kemudahan ya, kemudahan akses. Terus yang kedua mungkin kalau dari sistemnya nanti ada proses verifikasi atau bagaimana itu mungkin bisa eh, mengurangi celah penyalahgunaan subsidi itu. Oke. Menurutmu bagaimana sistem online ini tuh bisa dioptimalkan lagi supaya kasus gas LPG 3 kilo yang subsidi ini bisa lebih tepat sasaran? Yaitu mungkin perlu ada sistem verifikasi gitu ya. Kayak misalnya mungkin berdasarkan NIK atau berdasarkan surat keterangan lain yang membuktikan bahwa yang akan membeli gas subsidi itu adalah orang yang tepat gitu. Jadi itu Oke, mungkin bisa mengurangi tingkat penyalahgunaan subsidi itu. oke. Selanjutnya, apakah ada fitur-fitur di online marketplace ini yang itu tidak berguna atau tidak kamu gunakan, sehingga menurutmu sebaiknya fitur-fitur tersebut dihapus? Ini dalam konteks pembelian
gas LPG seperti itu. Untuk dalam konteks pembelian gas LPG ya. Ya, Hmm, paling ini ya, berapa banyak gas yang bisa dibeli. Ini menurutku kalau gas subsidi seharusnya ada batasan gitu ya, kayak satu orang atau satu akun itu hanya bisa membeli berapa gitu, supaya tepat sasaran dan tepat guna. oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Menurutmu apakah ada hal yang belum saya tanyakan, tapi menurutmu itu penting? Sejauh ini nggak ada sih, udah tersampaikan semua. Oke. Baik, terima kasih Gabriel atas waktu dan kesempatannya dalam pengujian kali ini. Pendapatmu sangat berharga untuk dijadikan pertimbangan untuk menciptakan sistem yang lebih baik lagi. Untuk pengujian kali ini bisa dicukupkan dan share screen-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Hmm. Baik, terima kasih Gabriel atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengujian kali ini. Oke, terima kasih Gabriel. Sama-sama. Baik, selamat siang Paris. Gimana kabarnya Paris? Baik, Aris. Baik. Oke. Sebelumnya, aku mau berterima kasih karena ada sudah bersedia untuk mengikuti penelitian ini. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku atau behavior user terhadap sistem marketplace yang sudah ada untuk melakukan pembelian tabung gas subsidi maupun non subsidi, khususnya dalam mengoptimalkan subsidi gas LPG supaya lebih tepat sasaran. Nah, sistem berikut akan menggambarkan Anda bagaimana pihak pembeli yang seolah-olah ingin melakukan pembelian baik gas subsidi maupun non-subsidi melalui e-commerce. Nah, bagaimana pendapatmu terhadap penelitian ini, Pak? Pendapat saya, sebetulnya saya belum pernah mengikuti penelitian ini ya, jadi mungkin bisa Masnya aja sekalian langsung menjelaskan sambil berjalan gitu ya. Oke, jadi yang perlu aku garis bawahi dulu, bahwa penelitian ini kami menguji sistem yang sudah ada dan bukan pengguna. Jadi, apabila terdapat kebingungan atau kesalahan yang dilakukan, itu merupakan suatu hal yang wajar. Dan justru diharapkan supaya kami dapat membuat sistem yang jauh lebih ramah terhadap pengguna ke depannya. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin kamu tanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya? Tidak ada sih untuk sejauh ini. Bisa dilanjutkan saja. Oke, oke, dilanjutkan ya. Mungkin sebelum dimulai ke tahap selanjutnya, bisakah kamu untuk perkenalkan nama dan juga status pekerjaan saat ini, Faris? Baik, perkenalkan nama saya Paris sebagai mahasiswa di suatu universitas di Kota Bandung. Oke. Selanjutnya, seberapa sering sih kamu melakukan pembelian tabung gas LPG, baik yang gas LPG yang subsidi maupun yang non subsidi dalam jangka rentan waktu 1 tahun terakhir? Untuk pembelian yang non subsidi sih mungkin sekitar sebulan sekali ya. Berarti dalam setahun itu ada 12 kali lah kira-kira. Semisal menggunakan yang non subsidi itu bisa 3 bulan sekali gitu, bisa lah. Oke. Nah, saat melakukan pembelian tabung gas LPG, bagaimana sih alur proses kamu tuh hingga tabung gas tersebut tuh bisa sampai di rumah kamu, Pak? Untuk cara pembeliannya itu bisa, jadi saya ini menghubungi agen terdekat yang sudah berlangganan, jadi hanya via WhatsApp. Saya kirimkan alamat dan juga bukti pembayarannya dan tinggal menunggu gasnya datang. Berarti via telepon ya tadi ya? Iya, bisa dibilang via telepon. Selanjutnya tuh, bagaimana sih pendapat kamu
terkait program subsidi pemerintah terhadap tabung gas LPG 3 kilo yang saat ini masih tidak tepat sasaran? Pendapat saya mungkin diperlukannya evaluasi lebih lanjut ya dari pemerintahnya agar si gas-gas subsidi ini tuh bisa tepat sasaran gitu. Bagaimana caranya biar pemerintah yang mengusulkan saja ya. Siap, siap, siap. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke tahap selanjutnya ya, kayak uji skenario. Nah, jadi semisalnya nih Paris, di suatu hari kamu tuh akan ingin memasak di dapur. Nah, otomatis memasak di dapur kan pakai tabung gas kan. Ya, itu. Iya. Nah, tiba-tiba tabung gas LPG kamu itu tuh habis. Pas kamu pengen masak mie ini, tabung gas LPG kamu habis. Nah, karena ada pembatasan gas subsidi dari pemerintah, toko, warung dan juga agen terdekat tuh tidak dapat menyediakan. Jadinya tadi kamu dengan cara nelpon di agen tuh tidak tersedia, misalnya tuh tidak tersedia. Nah, opsi satu-satunya adalah depo resmi di Pertamina, dan depo resmi Pertamina itu letaknya tuh sangat jauh dari kediaman kamu. Nah, coba kamu menggunakan gini apa namanya? Mencoba membeli gas dengan menggunakan aplikasi tokopedia.com untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Paris bisa Boleh. di share screen. Saya coba ya. Ya, mencari membeli gas LPG dengan aplikasi Tokopedia. Di sini mungkin saya langsung mencari saja gas LPG ya. Di sini sudah ada yang Bandung. Di sini tabung gas 3 dengan isinya atau kosong. Beli langsung, ongkir gagal ditampilkan, klik yang samping untuk coba lagi. Ya, karena kamu belum memasukkan alamat ya. But it's okay. Mungkin ya, coba saya masukkan alamat dulu. Oke. Bisa di sini. Ya. Mungkin bisa langsung dibayar ya di sini tuh. Tinggal dibayar dan ntar langsung sampai ke rumah kamu ya ceritanya. Iya. Oke. Nah, Mungkin seperti itu saja sih untuk alur cara pembeliannya. oke. Nah, selanjutnya nih, ketika nantinya gas LPG tersebut tuh udah sampai ke rumah kamu dan kamu mengetahui bahwa yang datang itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan sebelumnya. Misalnya kayak ada cacat produk atau isinya tuh kurang pas. Itu tuh bagaimana cara kamu buat misalnya melakukan komplain atau menghubungi pihak penyedianya tuh karena yang mereka kirimkan tuh tidak sesuai dengan apa yang kamu pesan sebelumnya. Ya, baik. Bila ada komplain sih mungkin saya akan mencari pengaturan ya. Di sini biasanya ada fitur untuk komplain tuh. Oke. Biasanya akan muncul di sini sih untuk komplain tuh. Kebetulan di sini saya tidak ada pembelian ya. Jadi tidak ada yang perlu dikomplain. Oke. Oke. Oke, lumayan cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, Pak Risa. Aku mau sedikit nanya-nanya juga lagi ke kamu. Menurut kamu, apakah sistem online marketplace seperti ini berguna untuk diterapkan dalam penjualan gas subsidi ke depannya? Sebenarnya untuk penggunaan online ini ya cukup berguna jika orang tersebut tuh berada di tempat yang asing gitu bagi dia. Karena kan sebenarnya lebih simpel untuk ke agen ya. Dia bisa tinggal telepon, ini lebih
mudah lah, lebih mudah dipahami oleh orang awam juga. Tapi ini tuh cocok buat orang yang di tempat asing, nggak tahu harus kemana untuk beli gas. Itu sih menurut saya. Oh gitu ya. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada hal yang mengganggu terkait dengan sistem yang Anda gunakan saat ini? Dengan yang Sejauh ini menghubungi sih agen tadi? sistemnya sudah baik ya, tidak ada kendala. Tadi juga ada tidak bisa memastikan ongkir karena saya belum memasukkan alamat. Setelah dimasukkan bisa jalan. Aman sih. Oke. Selanjutnya tuh, kesulitan atau hal apa sih yang mengganggu kamu selama menggunakan sistem ini apabila diterapkan dalam pembelian tabung gas sehari-hari? Untuk kendalanya untuk sehari-hari ya, mungkin karena ini online ya, jadi harganya tuh lebih bisa dibilang lebih mahal gitu. Ada ongkir Hmm. tambahan, ada biaya admin lagi untuk harganya. Ya lebih mahal daripada agen sih kalau menurut saya. Menurut kamu, apa sih kelebihan dan juga kekuatan utama dari menggunakan sistem online marketplace khususnya dalam pembelian tabung gas LPG? Sebelumnya kita udah ngebahas kekurangan nih. Menurut kamu apa sih kelebihannya Hmm. kalau misalnya kita pakai online, sistem Sejauh online ini marketplace? kelebihannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu cocok untuk orang yang tidak tahu harus beli gas kemana ya. Hmm, Menurut saya sih seperti itu ya. begitu paling ya apa namanya tuh kayak misalnya anak kos yang baru pindah gitu kali ya. Iya, untuk orang-orang yang Hmm, masih asing dengan tempat tinggalnya gitu, yang baru pindah bisa oke. cocok menggunakan online ini. Oke, selanjutnya nih. Menurut kamu, bagaimana sistem online ini bisa ditingkatkan atau dioptimalkan untuk kasus subsidi gas LPG 3 kilo supaya lebih tepat sasaran? Hmm, bagaimana cara online ini agar lebih tepat sasaran gitu subsidinya? Hmm, ya. Eh, mungkin dengan apa ya? Sebenarnya saya juga kurang paham ya untuk penilaian subsidi itu cocok kemananya harus seperti apa. Saya tidak bisa menjawab hal tersebut sih. Mohon maaf sekali. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Menurut kamu, apakah ada fitur-fitur di sistem online marketplace saat ini yang tidak kamu gunakan? Dan menurut kamu juga, apakah fitur tersebut sebaiknya dihapus atau ya udah dibiarin aja? Untuk sejauh ini sih penggunaan fitur-fiturnya ya semuanya terpakai ya. Tidak ada yang tidak terpakai sih. Aman saja sudah bagus untuk sistemnya. Berarti nggak ada fitur-fitur yang kayak fitur nganggur gitu ya, kayak ibaratnya ada tapi nggak kepake kayak gitu-gitu. Iya, tidak ada sejauh ini karena pasti ada kegunaannya suatu saat nanti ya. Seperti komplain tadi, kan sebenarnya saya Hmm, jarang menggunakan komplain, tapi apabila ada barang yang cacat atau salah, kita bisa menggunakan fitur komplain tersebut. Contoh seperti itu. bagus. Oke, oke. Aku lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya. Apakah ada hal-hal yang belum kami tanyakan dan menurut kamu tuh penting buat disampaikan gitu loh mengenai sistem penjualan gas LPG ini secara online via marketplace? Sejauh ini sih seperti dari pandangan saya sepertinya sudah cukup sih untuk penelitian ini. Seperti ya sudah bagus lah. Oke, oke. Oke, karena pertanyaannya sudah habis, aku mau kembali lagi berterima kasih kepada Paris, Tuan Paris, atas waktu dan kesempatannya dalam pengujian kali ini. Nah, pendapat-pendapat kamu tadi itu sudah sangat berharga banget bagi kami karena kami dari pendapat-pendapat tersebut juga kami nantinya akan bisa membuat suatu sistem yang harusnya bisa dapat lebih baik lagi dari sistem-sistem yang sudah ada saat ini. Makasih banyak Paris. Ya, Mungkin ada sama-sama yang ingin juga. disampaikan Paris? Tidak ada sih. Ya, cukup Yang ada. sekian ya. Oke, terima kasih Paris. Ya. Baik, di sini sebelum kita melakukan usability testing, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Henry dengan NIM 102022400111 dari jurusan S1 Sistem Informasi. Mohon untuk perkenalan.
Kan nama saya Muhammad Rizdan Jabi dengan 1010224300005 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Baik, terima kasih Bu Idan sudah bersedia untuk mengikuti penelitian ini. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku dan behavior user terhadap sistem marketplace yang sudah ada saat ini. Jadi untuk melakukan pembelian tabung gas subsidi maupun non-subsidi, khususnya adalah mengoptimalkan program pemerintah yaitu subsidi gas supaya lebih tepat sasaran. Jadi sistem berikut akan menggambarkan Anda sebagai pihak pembeli yang seolah ingin melakukan pembelian baik yang subsidi maupun yang non-subsidi melalui e-commerce. Nah, jadi menurutmu bagaimana sih pendapatmu terhadap penelitian ini? Pendapat saya terhadap penelitian ini cukup baik ya, soalnya kita meninjau suatu sistem dari sebuah aplikasi gitu. Oke, jadi perlu digarisbawahi pada kali ini ya, kami itu menguji sistem yang sudah ada. Jadi di mana Anda itu sebagai subjek, jadi kita hanya menguji sistem. Jadi Baik. apabila terdapat kebingungan atau kesalahan yang dilakukan, itu merupakan hal yang sangat wajar, yang justru diharapkan oleh kami supaya dapat membuat sistem yang lebih ramah terhadap pengguna untuk kedepannya. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi dalam waktu 1 tahun terakhir, seberapa sering sih Bu Jidan melakukan pembelian tabung gas LPG ini? Kalau 1 tahun terakhir tuh, kalau bisa 1 bulan nggak Bang? Bisa 1 bulan Boleh. nggak? Boleh. Kalau saya dalam 1 bulan tuh bisa habis 2 tabung gas. Oh, Soalnya saya kan di sini juga ngontrak kan sama teman-teman juga. Jadi banyaklah kita masak-masak kayak gitu. Berarti untuk kurang lebih 1 tahun tuh 20 tabung lebih ya. Iya, 20 tabung lebih. Untuk ukuran tabung itu sendiri, kalau boleh tahu ukurannya yang berapa ya? Yang 3 kilo, Ini yang 5 kilo, atau yang 12 kilo? di sini saya menggunakan 3 kilo. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi saat melakukan pembelian tabung gas, bagaimana sih alur proses hingga tabung gas tersebut sampai di kontrakan kamu gitu? Oh. Apakah saya di sini boleh share screen? Untuk saat ini belum disuruh ya, Kak. Oh, belum saat ini. Oke. Kalau dari saya sih, saya lewat Tokopedia sih, atau enggak kadang kalau misalnya ini ke warung sih. Oh berarti kamu juga pernah ya membeli online gitu ya? Saya pernah. Jadi apakah harga itu terbilang harga dari gas itu normal atau di atas rata-rata ya? Kalau untuk online itu harganya jauh lebih mahal banget, karena kita beli sama si tabungnya, sedangkan kalau di warung itu kita menukar tabungnya dengan yang sudah terisi gas gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana pendapat kamu terkait dengan program seperti pemerintah terhadap tabung gas LPG yang sampai saat ini tuh masih tidak tepat sasaran gitu? Menurut saya, tanggapan kepada pemerintah saat ini, saya juga bingung ya pemerintah tuh gimana, soalnya gas LPG itu dari tahun ke tahun tuh kayak naik terus gitu harganya. Saya juga bingung nih, kenapa? Gitu paling. Baik. Mungkin langsung untuk ke tahap berikutnya ya, yaitu evaluasi tas, yang dimana Widan bisa share screen ya, untuk Oh, baik. langsung membuka aplikasi Tokopedia ya. Bentar, saya tunggu sebentar, Kak. Oke. Sabar. Apakah mana? Baik, sudah lihat ya. Di sini saya sudah di Tokopedia-nya. Baik, jadi di sini tuh bakal ada skenario di mana nanti kamu akan dihadapkan
dengan suatu permasalahan dan Wijdan tuh diminta buat melakukan tindakan sesuai dengan permasalahan tersebut. Jadi permasalahannya tuh bayangkan Wijdan tuh punya hanya satu buah tabung gas di kosan atau di kontrakan ya. Nah, ketika Wijdan ingin masak, nah gasnya itu tuh habis. Nah, jadi opsi-opsinya tuh yang pertama tuh Wijdan tuh harus membeli, namun membelinya itu jauh. Nah, opsi kedua tuh yang sekarang akan dilakukan tuh menggunakan Tokopedia buat menyelesaikan permasalahan yang Wijdan hadapi. Oke, kalau dari saya sih saya mending opsi kedua ya. Soalnya saya orangnya lebih ke malas kemana-mana gitu. Kalau buat beli gas doang. Boleh dicontohkan seperti gimana ya alur proses di Tokopedia-nya? Oke, kalau saya biasanya gini, gas 3 kilo. Nah, waktu itu saya belinya ini waktu itu lagi diskon ya, ini nih. Jadi saya beli di sini waktu itu. Kemudian udah itu kita beli pakai promo. Tabung isi dan langsung check out udah ini. Udah gitu aja paling. Oh, baik. Jadi buat pembelian produk ini tuh untuk sejauh ini, apakah kamu menemukan permasalahan di dalam sistem si Tokopedia-nya atau enggak ya? Kalau untuk saat ini sistem dari Tokopedia sendiri saya belum menemukan kekurangan apapun deh. Ya, cukup mudah dipahami gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena terjadi maraknya penyalahgunaan di LPG 3 kilo ini ya. Jadi jika Wijdan nih sudah memesan yang 3 kilo, namun ketika dicek di rumah, ditimbang itu yang tersedia tuh hanya 2,5 kilo misalnya. Nah, Wijdan tuh bakal ngapain gitu di aplikasi ini tuh atau di e-commerce ini tuh? Kalau saya sih bakal langsung chat ini ya si tokonya sendiri. Semisalnya kalau si tokonya nggak ngejawab atau ngegubris chat saya paling langsung chat admin dari Tokopedia-nya gitu, Oh, ke customer baik-baik. service-nya. Jadi kamu ketika menerima barang nggak sesuai standar tuh, yang pertama bakal ngechat si penjualnya dulu, lalu kalau nggak ada respon atau apa-apa langsung ke customer service ya. Iya, ya gitu. Oke, oke, oke. Untuk skenario-nya itu cukup ya, sekian. Mungkin boleh saya screenkan ya. Nah, ini kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ketika kamu tadi melakukan pembelian ya, ada kesulitan nggak atau sesuatu yang cukup menjadi pertimbangan ketika kamu menggunakan sistem ini? Apabila sistem itu diterapkan dalam pembelian gas yang 3 kilo ataupun yang lainnya lah. Dari saya nggak ada sih, kalau dari sistemnya nggak ada sih, nggak ada. Menurut saya udah cukup baik sejauh ini. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kelebihan apa sih dari menggunakan sistem e-commerce ini, khususnya untuk pembelian tabung gas 3 kilo? Kelebihannya buat di zaman kita sekarang kan orang-orang pada mager ya kalau mau keluar. Jadi apa-apa kita bisa pesan online gitu dari jarak jauh. Terus barangnya datang sendiri, gitulah kelebihannya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Wigdan, bagaimana sistem online ini tuh bisa dioptimalkan lagi supaya kasus LPG 3 kilo yang subsidi ini tuh lebih tepat sasaran gitu? Bisa dari verifikasi atau apa? Oh, kalau misalnya lebih tepat sasaran, kita bisa ini sih paling menambahkan kayak
fitur apa ya, double protect gitu, kayak kita biar si barang tuh bener-bener utuh dan sama isinya gitu, aman lah sampai ke tujuan tuh gitu paling. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada fitur-fitur di online marketplace yang tadi yang nggak berguna atau sama sekali nggak kamu gunakan sehingga dalam konteks ini tuh mending fitur-fitur itu dihapus gitu dalam pembelian gas LPG? Oh, kalau untuk fitur di Tokopedia sendiri, untuk saya semuanya fiturnya berguna ya. Cuman ada yang jarang dipakai aja gitu, si fiturnya tuh. Nah, jadi tergantung orangnya sendiri, dia mau pakai fitur itu apa enggak gitu. Baik, Semua fitur itu berguna di Tokopedia. baik. Oke. Terima kasih ya. Pertanyaan terakhir saya untuk Widan. Apakah ada hal yang belum saya tanyakan kepada Widan, tapi menurut Widan itu penting? Eh, ini sih paling saya tuh kalau misalnya barangnya tidak sesuai dengan ini, masih bingung cara mengembalikannya sih. Oh, Iya. baik. Itu akan kami notes ya. Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sekaligus menutup perbicaraan kita hari ini. Terima kasih Wijdan atas waktu dan kesempatan dalam pengujian kali ini. Pendapat Wijdan sangat berharga untuk dijadikan pertimbangan demi menciptakan sistem yang lebih baik untuk pengujian kali ini bisa dicukupkan. Terima kasih Wijdan atas waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengujian ini. Selamat pagi, terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti penelitian ini. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku behavior user terhadap sistem marketplace yang sudah ada saat ini. Untuk melakukan pembelian tabung gas subsidi maupun subsidi, khususnya adalah mengoptimalkan program pemerintah, yaitu subsidi gas supaya lebih tepat sasaran. Jadi sistem berikut ini akan menggambarkan Rafael sebagai pihak pembeli yang seolah ingin melakukan pembelian baik juga subsidi maupun non-subsidi melalui e-commerce. Nah, jadi menurut Rafael, sebelum dimulai, bagaimana pendapatmu terhadap penelitian ini? Saya rasa untuk penelitian ini bagus ya, karena kan untuk dari gas sendiri itu, terutama gas melon ataupun gas LPG 3 kg itu kan disubsidi langsung dari pemerintah dan memang ditargetkan untuk masyarakat tertentu gitu. Jadi saya rasa untuk penelitian ini bagus. Ya, terima kasih. Perlu digarisbawahi pada kegiatan ini tuh kami menguji sistem yang sudah ada. Jadi kami menguji sistemnya bukan Anda sebagai penggunanya. Jadi jika apabila terdapat kebingungan atau kesalahan yang dilakukan itu adalah hal yang wajar. Justru itu sangat diharapkan supaya kami dapat membuat sistem yang lebih ramah terhadap pengguna untuk kedepannya. Nah, sebelum lanjut lagi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya Wina Maulidia dengan NIM 102022400089 sebagai moderator. Kemudian saya di sini menerapkan Bani sebagai mahasiswa aktif. Oke. Lanjut ke pertanyaannya, dalam waktu 1 tahun, seberapa sering kamu melakukan pembelian tabung gas LPG? Kalau dalam 1 tahun ini saya tidak ada membeli gas karena kan saya di sini juga kos gitu karena kuliah dan tidak ada keperluan untuk membeli gas. Tapi sebelum saya ngekos di sini juga saya saat di rumah beberapa kali membeli gas, terutama gas yang 5,5 kg. Kayak berarti ukurannya yang 5,5 kg ya? Tuh. Nah, kalau boleh tahu saat melakukan pembelian tabung gas itu bagaimana sih alur prosesnya sehingga tabung gas tersebut sampai di rumah? Kalau untuk alur proses sendiri, tinggal mengunjungi ke toko aja buat beli gasnya. Tapi di sini
yang cukup mengeluarkan effortnya tuh biaya transportasinya. Misalkan menggunakan motor. Nah, kalau menggunakan motor ini biasanya harus 2 orang. Ada 1 orang yang ya, kemudian 1 orang yang memegang gasnya. Karena tidak mungkin gasnya itu dipegang oleh orang yang sama dengan kendaraan motor. Tapi kalau misalkan memang tidak ada orang yang kedua dan terpaksa harus 1 orang, terpaksa harus menggunakan mobil gitu supaya gasnya bisa dibawa. Jadi cukup effort yang buat beli gas ini cukup inilah cukup besar. Oke. Eh, kalau untuk harganya itu bisa dibilang normal atau justru di atas rata-rata ya? Kalau saya beli kayak gitu. Untuk harganya sih normal. Eh, Gimana pendapat kamu terkait program seperti pemerintah terhadap tabung gas LPG 3 kilo yang sampai saat ini tuh masih tidak tepat sasaran? Kalau untuk program pemerintah sendiri harusnya karena memang di sini program itu kan sudah ada targetnya. Walaupun Ya, target masyarakatnya yang memang diperuntukkan untuk bisa beli gasnya gitu. Dan memang untuk saat ini masih terlihat belum tepat sasaran, masih ada yang memang bukan targetnya tapi tetap bisa membeli dan harusnya itu dibenahi. oke. Eh, Tahap selanjutnya boleh masuk ke tokopedia.com-nya nggak? Dan tolong share screen. Ya sudah. Oke. Jadi di sini kita bakal ada skenario di mana nanti kamu akan dihadapkan dengan suatu permasalahan. Dan kamu bakal diminta untuk melakukan tindakan sesuai permasalahan tersebut. Jadi permasalahannya itu, bayangkan kamu memiliki tabung gas LPG 3 kilo di rumah. Dan saat ini kamu sedang di rumah itu ingin masak, namun tabung tersebut hampir habis. Menyadari bahwa saat ini terjadi pembatasan gas tabung LPG 3 kilo, subsidi oleh pemerintah, sehingga toko dan warung terdekat atau agen itu tidak menyediakan gas atau tabung tersebut. Artinya, kamu ini memiliki opsi lain, yaitu harus membeli ke depot resmi Pertamina yang lokasinya itu terbilang jauh dari rumah. Nah, kalau misalnya sekarang menggunakan tokopedia.com untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi, boleh dilakukan nggak? Nanti di sini saya cari aja begitu ya gas yang harus saya beli. Ya, Ya sudah. oke. Dalam pembelian produk ini, sejauh ini apakah kamu menemukan permasalahan seperti kendala selama mencari gas tabung LPG 3 kilo ini atau bagaimana? Dan tadi untuk permasalahannya lebih ke saat setelah dicari gitu barang ya, gas LPG-nya ini itu ditampilinnya toko-toko yang jauh dari alamat saya gitu. Jadi nggak sesuai dan tidak bisa diantarkan. Oke, selanjutnya itu kamu sudah menemukan nih pilihan produk yang kamu pilih. Selanjutnya kamu ingin melakukan transaksi terhadap gas LPG tersebut. Jadi coba.
sudah. Oke. Lanjut, mengingat konsep kita terhadap gas LPG 3 kilo, itu kan untuk masyarakat miskin ya. Tapi maraknya terjadi penyalahgunaan terhadap gas LPG 3 kilo tersebut. Kamu ingin memastikan bahwa apabila terjadi validitas yang tidak sesuai standar ataupun komplain terhadap gas LPG ini, dengan Tokopedia.com melalui media platform di e-commerce ini, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau misalkan tidak terjadi kesesuaian, saya akan lebih ke ini sih. Pertama mungkin akan mencoba untuk chat dari penjualnya. Terus kalau misalkan memang tidak bisa, saya akan mencoba untuk chat customer service dari si Tokopedia gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu menerima barang tidak sesuai standar pun melalui chat tersebut. Iya, betul. Paling saya akan mencoba untuk reach di tokonya. Berarti kamu bakal melakukan komplain produk maupun pengiriman yang bermasalah langsung ke adminnya ya, penjualnya. Betul. Skenario-nya cukup itu aja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kamu, apakah sistem e-commerce atau online marketplace seperti ini berguna untuk diterapkan dalam jual beli gas? Kalau menurut saya sendiri ini sangat berguna ya, apalagi sesuai seperti yang sudah saya jelaskan dari awal di awal tadi, untuk membeli gas itu cukup sulit, menyulitkan gitu, butuh effort yang besar gitu. Jadi untuk jika misalkan ada platform yang menyediakan buat beli gas seperti ini ya bagus gitu. Jadi kita tidak perlu karena effort, jadi kita tinggal pesan lalu nanti diantarkan. Baik. Apakah ada hal yang mengganggu terkait sistem yang Anda gunakan untuk saat ini? Sejauh ini sudah tidak ada. Oke. Selanjutnya, apakah ada hal yang mengganggumu, kayak misalnya kesulitan kendala atau sesuatu yang cukup menjadi pertimbangan ketika kamu menggunakan sistem ini? Begitu tidak ada sih. Oke. Berarti sistem saat ini belum ada kendala apapun ya? Nah, menurut kamu kelebihan apa sih dari menggunakan sistem e-commerce ini, khususnya untuk pembelian tabung gas LPG? Untuk kelebihannya balik lagi, kita jadi tidak perlu mengeluarkan effort, terus tinggal pesan dan tidak perlu untuk langsung mengunjungi tokonya gitu. Jadi cukup efisien. Baik. Menurut kamu, bagaimana sistem online ini tuh bisa dioptimalkan lagi dengan kasus LPG 3 kilo ini yang subsidi ini tuh bisa lebih tepat sasaran? Supaya bisa lebih optimal, mungkin ada pendataan gitu, pihak-pihak mana saja yang bisa membeli gas ini, misalkan dari NIK gitu. Misalnya memang dari pemerintah itu sudah ada catatan, misalkan NIK ini dia berhak untuk mendapatkan gas LPG dan begitu. Jadi sebelum memang diantarkan gitu, diverifikasi dulu apakah pembeli ini termasuk di orang yang berhak untuk membeli. Baik. Selanjutnya, apakah ada fitur-fitur di online marketplace ini yang tidak berguna atau yang tidak kamu gunakan, sehingga menurut kamu sebaiknya fitur-fitur tersebut dihapus saja dalam konteks pembelian gas LPG? Saya rasa tidak ada sih sebenarnya Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir, menurut kamu apakah ada hal yang belum saya tanyakan, tetapi menurut kamu itu penting? tidak ada. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam pengujian kali ini. Pendapat kamu sangat berharga untuk dijadikan pertimbangan untuk menciptakan sistem yang lebih baik lagi untuk pengujian kali ini. Bisa dicukupkan dan share screen-nya juga udah dimatikan ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum
mulai penelitian, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Henry dari kelas SI 4803 dengan NIM 10 20 22 40 0111. Di sini saya sebagai moderator. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aufa Zafir Wicaksana dari kelas SI 4803 dengan NIM 1020224000259. Di sini saya sebagai narasumber. Oke, baik, terima kasih Japir sudah bersedia untuk mengikuti penelitian ini. Jadi penelitian itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku dan behavior user terhadap sistem marketplace yang sudah ada saat ini untuk melakukan pembelian tabung gas subsidi maupun non subsidi. Khususnya adalah mengoptimalkan program pemerintah yaitu subsidi gas supaya lebih tepat sasaran. Jadi sistem berikut akan menggambarkan Anda sebagai pihak pembeli yang seolah ingin melakukan pembelian baik yang subsidi maupun non subsidi melalui e-commerce. Nah, jadi menurutmu bagaimana pendapat Jafir terhadap penelitian ini? Menurut saya, penelitian ini sangat membantu terhadap penyebaran subsidi gas LPG yang sampai sekarang ini masih tidak menepati sasarannya. Karena saya lihat-lihat semua orang, baik dari kalangan yang mampu, itu memakai gas LPG yang 3 kg yang seharusnya itu adalah subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi ini menurut saya sangat membantu pemerintah agar penyebaran subsidi gas LPG 3 kg-nya lebih tepat. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi perlu digarisbawahi pada belanjaan ini kami menguji sistem yang sudah ada di mana Anda itu sebagai subjek sesuai yang sudah ada. Jadi yang diuji adalah sistemnya, bukan sebagai pengguna. Jadi apabila terdapat kebingungan atau kesalahan yang dilakukan, itu adalah hal yang wajar dan justru sangat diharapkan oleh kami karena dapat membuat sistem yang lebih ramah terhadap pengguna untuk kedepannya. Oke, langsung aja ke beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh saya. Jadi dalam waktu 1 tahun terakhir, seberapa sering kamu melakukan pembelian tabung gas LPG? Saya sangat sering apabila ketika sedang berada di rumah, ketika liburan, saya diminta oleh orang tua saya untuk membeli gas LPG. Namun ketika saya sedang kuliah, karena saya hidup di kos, jadi saya tidak perlu untuk membeli gas LPG. Ukuran yang biasanya diminta orang tua saya itu yang 3 kg. Oke, baik. Jadi saat melakukan pembelian tabung gas itu, bagaimana sih alur prosesnya hingga tabung gas tersebut sampai di rumah kamu? Alur proses pembeliannya itu, jadi saya datang ke agennya atau ke warung-warung, lalu saya menanyakan apakah stoknya tersedia atau tidak. Lalu ketika ada, saya langsung melakukan pembayaran, memberikan gas kosongnya, lalu saya ambil gas yang baru. Setelah itu sudah saya kembali ke rumah lalu memasangkan gasnya. Oke, baik. Jadi bagaimana pendapatmu terkait dengan program seperti pemerintah terhadap tabung gas LPG 3 kilo yang sampai saat ini tuh masih tidak tepat sasaran? Menurut saya, pemerintah seharusnya lebih banyak survei ke agen-agen yang ada di beberapa wilayah, lalu melakukan sosialisasi terhadap perencanaan subsidi gas 3 kg ini agar tidak salah sasaran. Karena sampai saat ini masih banyak yang bisa membelinya secara bebas. Kita langsung lanjut saja ke tahap berikutnya yaitu di evaluasi tas. Jadi Jafir, kamu bisa mengakses Tokopedia untuk sekarang dan tolong untuk di-share screen kepada saya. Baik, sebentar.
Oke, sudah terlihat. Jadi di sini saya sudah menyiapkan skenario di mana nanti kamu akan dihadapkan dengan permasalahan. Kamu akan diminta untuk melakukan tindakan sesuai permasalahan tersebut. Jadi pertama-tama bayangkan kamu tuh hanya memiliki satu tabung gas di rumah. Nah, saat kamu sedang di rumah tersebut, kamu ingin memasak, namun tabung tersebut hampir habis. Karena kamu menyadari bahwa saat ini tuh terjadi pembatasan gas tabung LPG 3 kilo yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga toko atau warung terdekat atau agen itu tidak menyediakan gas tabung. Nah, opsi lain yang tersedia adalah yang pertama, kamu harus membeli ke depo resmi Pertamina yang lokasinya itu terbilang jauh lah dari rumah kamu. Nah, atau yang kedua, kamu menggunakan aplikasi yang mirip yang akan dibuat oleh kami, yaitu Tokopedia, untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang hal yang dibicarakan oleh yang pertama di sini saya akan mencari subjeknya yaitu gas LPG 3 kg. Ada beberapa pilihan tabung gasnya. Misalnya saya klik yang ini. Lalu ketika sudah cocok, saya langsung memasukkan ke keranjang atau bisa beli langsung. Jika saya ingin beli langsung maka seperti ini. Jika alamatnya terlalu jauh maka akan muncul pop-up seperti ini yang memberitahu bahwa jarak pengirimannya terlalu jauh dan diminta untuk mengganti alamatnya. Atau kita bisa cari toko lain seperti misalnya ini Brebes, ini jauh, ini yang Bandung. Oke, baik, karena mungkin ini jarak pengiriman terlalu jauh ya, karena mungkin dari saudara Japir sendiri belum memasukkan alamatnya. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Jadi untuk pembelian produk tabung gas LPG ini, apakah kamu menemukan permasalahan atau kendala selama mencari gas 3 kilo ini? Menurut saya sejauh ini tidak ada karena saya ketika ingin mencari sesuatu, saya akan langsung mengetikkan di sininya, di bar pencariannya. Lalu setelah itu barang-barang yang saya cari akan muncul di sini. Tidak ada masalah apapun. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena maraknya penyalahgunaan subsidi LPG 3 kilo untuk masyarakat, jadi seperti ketika Japir sudah membeli, namun ketika barang yang sampai itu tidak sesuai atau tidak, misalkan kan ini 3 kg, pas Japir timbang di rumah hanya 2 kg nih. Bagaimana sih cara Japir untuk mengklaim komplain tersebut? Jika saya ingin komplain, yang pertama-tama kita masuk ke tokonya. Misalnya saya setelah memesan di sini, saya bisa chat di sini ke penjualnya lalu melakukan komplain. Nah, ini. Misalnya di sini saya ketikkan kenapa berat gas 3 kilogramnya tidak sesuai. Lalu bisa saya kirimkan. Dan jika saya sudah mengirimkan pesannya kepada penjual, namun penjualnya tidak merespon dalam 1 hari, maka saya akan chat ke customer service-nya. Oke, baik, lanjut ke post interview. Untuk Japir boleh dihapus screen-nya atau boleh diamkan saja. Jadi untuk skenario itu cukup, lanjut ke pertanyaan berikut ini ya. Jadi menurut Japir itu apakah sistem e-commerce atau online marketplace
seperti ini tuh berguna untuk diterapkan dalam sistem jual beli gas LPG subsidi maupun non subsidi? Menurut saya, dengan adanya e-commerce yang bertujuan untuk menjual gas 3 kg ini, baik subsidi maupun non-subsidi, itu sudah sangat membantu. Karena tidak semua tempat itu dekat dengan agen. Seperti di pelosok-pelosok atau di mana yang benar-benar jauh ketika ingin membeli gas 3 kg. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal yang mengganggu terkait sistem yang Anda gunakan tadi ya, dari segi tampilan atau apa? Sejauh ini tidak ada, karena saya menggunakan Tokopedia itu merasa nyaman, tidak ada pop-up yang mengganggu seperti iklan atau tentang klaim-klaim voucher seperti di aplikasi yang lainnya, dan itu saya sudah merasa sangat nyaman, baik dari penempatan tombol-tombolnya seperti tombol chat, tombol keranjang, dan yang lain-lain itu sudah sangat bisa ditemukan dengan sangat gampang, kan tidak perlu dicari pun sudah bisa ditemukan gitu. Lanjut pertanyaan berikutnya, menurutmu kelebihan apa sih dari menggunakan sistem e-commerce ini, khususnya untuk pembelian tabung gas? Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, ini sangat berguna bagi orang-orang yang sangat jauh tempatnya dari agen. Karena tidak perlu datang hanya untuk membeli 1 atau 2 gas 3 kg-nya. Jadi bisa memesan langsung menggunakan aplikasi e-commerce-nya, lalu kita memasukkan alamat dan menunggu diantar. Seperti itu. Baik, apakah ada fitur-fitur di online marketplace yang kamu tadi coba ini yang tidak berguna atau tidak kamu gunakan sehingga fitur sebaiknya dihapus dalam konteks pembelian gas LPG? Sejauh ini tidak ada, karena semua fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut itu pasti digunakan oleh semua orang yang menggunakan aplikasi tersebut, terutama di penjualan yang khususnya untuk gas 3 kg, karena tidak perlu membutuhkan banyak fitur yang bermacam-macam gitu. Oke, baik. Ini untuk terakhir dan juga penutup ya. Apakah hal yang belum saya tanyakan tapi menurut Japir sendiri itu penting? Sejauh ini tidak ada, karena semua pertanyaan yang Anda berikan tadi itu semuanya sangat penting untuk ditanyakan dan tidak ada yang terlewat. Oke, mungkin baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam pengujian kali ini. Pendapat Japir sangat berharga untuk dijadikan pertimbangan buat menciptakan sistem yang lebih baik lagi untuk pengujian kali ini. Mungkin bisa dicukupkan dan terima kasih Japir atas waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengujian